Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat MDK, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat MDK, luar biasa di pagi yang cerah ini Bang Rio kembali bertemu dengan sobat-sobat MDK, yang mana di sebelah kanan Bang Rio sudah ada salah satu bintang tamu kita yang sangat luar biasa nih. Beliau adalah salah satu mantan direktur dari KNEKS di bidang jasa keuangan syariah. Waduh, luar biasa banget nih. Dan tentunya untuk mengcompare pembicaraan beliau, Bang Rio sudah hadirkan juga Ustadz kita, yaitu Ustadz AMDK, pemilik channel ini. Nah, sebelum kita mulai, Bang Rio akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar Sobat MDK kenal nih, namanya dengan siapa, Pak? Halo Sobat AMDK, perkenalkan nama saya Ronald Rulindo, sebagai apa ya namanya ya, pemerhati ya, atau mungkin aktivis ekonomi syariah lah. Masya Allah. Ya, kalau boleh memperkenalkan diri lebih lanjut di bidang keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini, memang apa namanya ya, sudah cukup lama berkecimpung, terutama dalam bidang pendidikan pasti ya, dan juga penelitian. Tetapi kalau profesinya sih lebih kepada international standard setter sih sebelumnya. Jadi sebelumnya itu bekerja di Islamic Financial Services Board namanya. Jadi ini adalah lembaga internasional yang asosiasi bank sentral, regulator di bidang industri keuangan, yang bikin standar baik itu perbankan, pasar modal, takafur untuk lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa tuh Sobat MDK tamu kali ini. Bagaimana kelanjutannya? Jangan di skip-skip, terus ikuti dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Tapi perlu kasih tahu juga, Ayu, Pak Ronald ini dosen pembimbingnya kakakmu. Oh gitu? Iya, di beberapa tahun yang lalu ya. Oh, luar biasa. Waktu itu berarti Pak Ronald sempat di Taskia juga ya? Part time ngajar weekend aja waktu itu. Oh, karena pulang dari Malaysia, saya kan bergabung di LPS waktu itu sebagai kepala divisi syariah dan riset manajemen risiko. Habis itu diminta untuk bantu mendirikan grup hubungan internasional. Dan lumayan juga Pak di situ. Jadi kita bikin ini Pak, di dunia internasional itu ada namanya International Association of Deposit Insurers. Nah di situ saya jadi baru habis nih termnya kemarin bulan lalu. Jadi ketua Islamic Deposit Insurance Technical Committee. Jadi penjaminan syariah dunia itu kita orang Indonesia yang bikin standarnya gitu. Wih, mantap. Wah, jaminan ya. Itu yang diragukan masyarakat tuh. Sobat AMDK tuh. Nah, nanti itu biar Ustadz MDK langsung yang akan bertanya kepada Pak Ronald. Untuk saat ini Pak Ronald posisinya di mana? Kan tadi kan mantan direktur KNEKS. Nah, kalau saat ini posisi di? Iya, sebenarnya kan waktu di KNEKS itu saya ditugaskan selama setahun. Nah sekarang diminta lagi kembali ke LPS karena memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama membangun sistem penyaminan simpanan dan resolusi bank syariah itu. Jadi waktu saya ke sana itu belum kelar itu masalahnya. Diminta berarti untuk diminta kembali lagi, subhanallah. Taib, Sobat MDK, itu sedikit biografi dari Pak Ronald. Semoga Sobat MDK sudah dapat sedikit gambaran tentang beliau. Namun bagaimana kelanjutannya, Bang Rio serahkan kepada Ustadz AMDK. Pada Ustadz AMDK, silahkan. Ya Taib, sahabat MDK, alhamdulillah ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, dan AMDK pada waktu itu kenal beliau hadir ketika Ana diminta
menyampaikan tentang kartu kredit Asanakat. Yang kumpul itu mereka-mereka yang lulusan Malaysia, pasca sarjana lulusan Malaysia loh. Itu Pak Berli waktu itu yang ngajak saya ke sana. Yang pada waktu itu diketuai oleh Pak Ali Sakti ya. Sekarang dia masih di BI ya. Nah, ya mudah-mudahan ini pertemuan membawa berkah dan kita ingin dapatkan. Antum tadi sudah yakinkan sebagai aktivis untuk pergerakan ekonomi syariah. Nah, bagaimana pandangan Pak Ronald nih dengan gencarnya informasi semarak tentang mergernya 3 bank BUMN ini, Pak? Dan tentu kan antum lebih dekat di sana. Apa isu apa yang ingin disampaikan kepada sahabat AMDK? Iya, memang merger ini sebenarnya udah ide lama ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa pilihan. Waktu saya di KNKS dulu, waktu itu masih KNKS namanya, diminta untuk menyusun strategi mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Nah, dalam strategi itu memang ada beberapa opsi, dan 2 opsi yang pertama pasti banyak yang bilang itu salah satu bank milik BUMN itu dikonversi gitu kan. Itu satu, itu sudah sering juga didiskusikan. Iya. Yang kedua adalah yang merger 3 bank syariah milik bank BUMN. Nah, akhirnya ini yang diputuskan. Nah, sebenarnya ada beberapa opsi lain sih selain itu. Cuman mungkin opsi ini yang dipilih. Apapun itu kita tentu patut mensyukuri. At least Indonesia akhirnya punya satu bank syariah besar. Nah, memang ini menjadi suatu kebutuhan karena gimana ya nyebutinnya ya. Permasalahan bank syariah itu kalau kita tanyakan kepada masyarakat, kenapa sih belum menggunakan bank syariah? Ya kita tahu ada masyarakat yang semangat kesyariahannya tinggi kayak kita, tapi ada juga yang rasional. Nah, yang rasional ini pasti akan bilang bank syariah mahal, bla 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 bla. Tapi sebenarnya ada satu survei yang terbaru yang mengatakan masyarakat ini kalau dikasih bank yang memiliki kualitas yang sama, itu milih mana, syariah atau konven? Sebenarnya mereka memilih syariah, cuman memang mungkin ada beberapa hal tertentu yang mungkin mereka masih kesulitan. Misalkan kalau gunakan bank syariah agak berat mungkin dalam suatu hal aspek keuangan yang mungkin kita wajar aja. Dan justru disitulah yang sebenarnya peran pemerintah itu harusnya hadir, sesuai dengan Undang-Undang 45 kan ya, kita bebas memeluk agama dan beribadah seperti yang pemerintah harus memfasilitasi. Nah, sebenarnya merger itu adalah salah satu bentuk memfasilitasi masyarakat beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dengan adanya bank syariah besar, isu-isu yang kayak tadi itu insya Allah dalam waktu dekat akan tereliminir. Kan bank syariah mahal. Mahal itu kenapa? Pasti sebenarnya adalah karena economic of scale kalau kita bicara di luar konteks syariah. Ya. Tapi dalam konteks ekonomi itu masalah sebenarnya simpel. Masalah economic of scale. Mana bisa kalau kita punya toko kelontong, kita bandingkan harganya sama Carrefour, mahalan mana? Ya, pasti toko kelontong lah, karena biayanya lebih besar kan, dibeli barangnya dikit gitu kan. Apalagi kalau bank, apapun servis yang diharapkan kan pasti sama sebenarnya infrastruktur yang dibutuhkan. Cuman kan yang satu dibagi dengan sekian puluh triliun nasabah gitu bebannya. Ini cuma dibagi dengan berapa orang? Bukan jutaan nasabah gitu. Kalau ini hanya dibagi dengan puluhan ribu atau sedikit jutaan orang. Kalau itu mungkin puluhan juta, ini paling hanya ratusan juta ya. Ratusan juta ya. Ini pastilah mahal gitu. Jadi memang isu economic of scale inilah yang kemudian diadres oleh keberadaan merger 3 bank syariah ini yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu salah satunya, Pak. Ya, posisi itu kan memang kondisi real untuk masyarakat awam. Tapi di posisi real untuk yang tadi aktivis syariah nggak menjawab itu. Kenapa? Di situ porsi modal tidak menjawab untuk pertumbuhan share perbankan syariah karena tidak menambah di situ. Karena hanya mengumpul. Tadi yang antum sebutkan yang pertama, ketika mengkonversi tentu share akan naik tuh. Karena ada tambahan. Kalau ini kan nggak ada tambahan nih. Iya kan? Nah, gimana itu, Bang? Nah, memang di di kajian yang kita pilih itu ada berbagai pro and cons-nya. Cons-nya merger ini sebenarnya ya itu tadi, market share-nya itu tidak langsung bertambah naik. Tapi insya Allah akan pasti naik, hanya bertahap, gradual. Karena banknya sendiri udah besar, udah kuat ya, dalam lambat laun insya Allah pasti akan naik. Cuman kalau mau cepat ya memang yang konversi itu tadi.
Tapi ini mungkin permasalahannya. Kalau saya sih punya ide yang berbeda dari yang dua itu tadi. Oh, Nah, apa ini nih? Menarik. Ini nih. ini kan zaman disruption ya. Kalau Iya. kita masih bicara tentang apa namanya strategi yang ya merger itu menurut saya itu bisnis as usual gitu. Iya, iya. Harusnya mungkin kita bisa memikirkan hal lain yang dimana strategi itu bisa berjalan dengan cepat, yaitu mengandalkan keunikan bank syariah sendiri. Apa itu? Investment account sebenarnya. Iya. Itu. Account di mana si investor menanggung memang betul-betul berbagi risiko dengan bank. Nah, Itu di Malaysia udah diterapkan. iya. Nah, kalau produk itu ada, induknya tinggal taruh aja duitnya ke anak. Anaknya yang menyalurkan. Apalagi sekarang udah ada platform sharing gitu kan. Yang dimana kalau kita bicara three lines of defense di manajemen risiko itu line pertama itu adalah si pelaku officernya sendiri, kemudian line keduanya adalah compliance and management, line ketiganya adalah internal audit. Itu bisa dilakukan oleh pihak yang sama di bank induk, yang tentu mereka harus paham syariah ya. Nah, itu kan sebenarnya di risikonya sudah terkelola. Harusnya dana induk taruh ke anak. Jadi gimana ya? Mungkin agak terlalu teknis dia ceritanya. Cuman intinya begini. Dengan menempatkan dana induk, keberatan induk membesarkan anak itu kan karena mereka harus taruh modal. Iya. Nah, itu mungkin satu. Harus mereka taruh modal, dan sedangkan kalau modal itu nggak bisa balik. Kalau mereka taruh dana simpanan yang dikonven, ditaruh ke induk, ke anak, anaknya menyalurkan jadi prinsip syariah, itu akan lebih cepat untuk memperbesar bank syariah itu sendiri. Mungkin kalau kita kasih contoh, Pak, Maybank di Malaysia. Maybank itu adalah salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia ada, Thailand ada, Vietnam ada, ya. Tapi Bapak tahu 60% share-nya Maybank itu adalah Maybank Islamic. Karena dia menggunakan pendekatan itu tadi. Memang mungkin kita tidak bisa pungkiri sebagian bukan orang ya, lembaga atau institusi, mereka itu akan lebih nyaman untuk deal dengan bank induknya. Gitu. Jadi mereka taruh simpanan di Maybank Convert, tapi Maybank Convert itu kemudian menempatkan ke anaknya untuk disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Karena ada platform sharing itu juga tadi. Sebenarnya mereka mengelola di dalam sendiri yang prinsip syariahnya itu, tapi dengan demikian share-nya Maybank Islamic pun cepat besarnya. Kalau kita tanya bank syariah terbesar di dunia siapa? Salah satunya ya bank-bank syariah di Malaysia itu tadi, dengan mekanisme yang sama. Kalau dari dulu investment account ini berlaku, diterapkan di Indonesia, mungkin ya, tapi tetap ya merger itu sesuatu yang kita harus syukuri gitu. Nah, ini Pak Ronald, justru ini cukup menarik karena investment itu sudah ada. Sudah ada. Sayangnya ini yang tidak sampai ke masyarakat. Ya, akad mudharabah yang ada di bank syariah itu kan tidak dilakukan sesuai dengan syariah. Lihat di undang-undang. Ketika dia didana, jadi nasabah sebagai investor, itu tidak ada kesiapan rugi di situ, baik di undang-undang maupun di fatwa. Sementara ketika bank syariah menginvestasikan dananya ke masyarakat, ada pernyataan siap rugi untuk bank syariah. Ini menjawab keraguan umat bahwa bank syariah nggak siap rugi. Justru Dewan Syariah Nasional, pemerintah itu mengakomodir masyarakat yang nggak siap rugi. Jadi sementara saat itu tuh masyarakat yang nggak siap rugi. Betul, Ustaz. Tapi mungkin itu saya address isu kedua ya. Tapi isu yang pertama, kenapa investment account itu memang sudah ada, tapi tidak bisa diterapkan, ya. Karena aturannya itu memang membatasi induk naruh duit ke anak. Nah, yang kita ingin ubah gitu loh. Ingin usulkan untuk diubah kok ada aturan kayak BMPK kan, batas minim penyaluran kredit, concentration rate. 20% itu nggak boleh. Betul, karena anak usaha syariahnya masih dianggap seperti saingan dan lembaga lain. Harusnya namanya anak-anak sendiri. Harusnya besarin dong. Apalagi dengan platform sharing itu juga sudut pandang manajemen risikonya juga sudah satu. Tidak ada alasan lagi kalau menurut pendapat saya dari sudut pandang prudensial untuk memisahkan antara anak dan induk. Kalau dipisahkan itu artinya dari sudut pandang syariahnya aja, memastikan proses bisnisnya itu sudah sesuai syariah. Tapi untuk manajemen risiko kan udah orang yang sama. Nah, kalau itu bisa dilakukan, share bank syariah itu akan lebih cepat gedenya gitu daripada harus dipisahkan menjadi betul-betul bank yang separate. Ini menarik, Pak.
Ini menarik. Ini saya tambahin tadi yang ke apa namanya, yang apa tadi namanya, risiko investor nggak mau nanggung. Ya memang itu masalahnya kita. Ketika kita bicara tentang perbankan syariah ya, kita juga mengkritisi perbankan syariah. Masalahnya justru di kitanya sendiri. Kita ini sudah terlalu lama hidup di kapitalisme. Gak mau rugi, itu masalahnya. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan. Antum juga sebagai pendidik kan, pengajar, ini yang tidak sampai ke masyarakat. Kegagalan kita tadi di awal, melihat antum sampaikan tadi ada rasional. Ini saya sempat dengan atasan saya juga bersilang pendapat ini. Rasional, emosional. Orang berpikir ketika rasional itu adalah keuntungan. Dia kepengen dapat untung. Cuman yang dia harapkan itu untung dunia. Untung dunia. Padahal rasional itu harusnya untung akhirat. Sementara yang namanya emosional itu orang yang dianggap akhirat pikirannya. Padahal orang emosional itu orang dunia loh. Ini harusnya terbalik di situ. Ketika dia mengejar akhirat, bukan dunia, ini orang rasional. Sementara yang orang emosional, orang yang cepat pindah, Pak. Itu orang-orang emosional, lihat. Oh itu berubah, dia berubah. Padahal kalau orang syariat tidak. Dia lihat yang dia cari adalah halal atau haram. Ini yang selalu saya sampaikan kepada umat. Makanya teman-teman yang sudah hadir di komunitas, dia siap rugi. Makanya kantor kita pada waktu itu berani memberitahu kepada umat kalau mau buka rekening investasi gitu ya, akad mudharabah, dia membuat pernyataan saya siap rugi. Dan alhamdulillah sejak 2019 itu langsung diputus oleh kantor. Di formulir pembukaan rekening akad mudharabah ada pernyataan siap rugi dari investasi. Nah, saya berharap Bank Syariah Indonesia yang terbesar ini itu tetap diikutin, tetap dimunculkan sehingga mereka yang buka investasi dengan akad mudharabah itu dia sudah tidak ragu lagi. Dan juga bisa menjawab LPS nggak masuk di sini. Karena LPS itu nanti masuk di akad wadiah. Gitu-gitu, Pak. Ya, gimana pandangan antum ini? Ya benar. Mungkin saya mengadres dari sudut pandang marketing dan bisnis strategi lah ya, misalkan. Ketika kita menghadirkan suatu produk ya memang kita harus lihat masyarakatnya. Nah, mungkin kalau kita flashback sedikit, kenapa Bank Syariah ya seharusnya tidak terlalu begitu sih. Banyak yang bilang Bank Syariah ini mimicking bank konvensional. Ya pertama-tama harus jujur dulu, bank konvensional itu kan udah dari zaman 1400 ya. Kita belum lahir udah ada. Kita bicara apa namanya tuh yang Merchant of Venice itu siapa sih? Yang pengarang itu yang terkenal, yang pengarang Shakespeare itu Shakespeare. Ya Shakespeare ya. Iya, Salah satu buku itu tentang orang Yahudi yang punya bank, itu sejarah bank iya, iya. zaman Dari bangku gitu. Nah, Bank. artinya apa? Sejak 400 sampai 600 tahun yang lalu, bank itu sudah berevolusi menghadirkan produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ketika Bank Syariah berdiri, mau nggak mau tentu harus menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dulu gitu kan. Dan masalahnya memang kita sudah lama terjebak dalam kapitalis ya, mungkin harus diakui juga banyak juga masyarakat yang tidak siap rugi. Oke lah, ini ada produknya yang mirip dengan bank konven. Nah, seharusnya setelah Bank Syariah 20-30 tahun berdiri ini, harusnya juga mulai berubah shift gitu, menghadirkan juga produk-produk yang sesuai dengan idealisme perbankan syariah. Dan bukannya tidak ada yang mau rugi, buktinya ada kan, Pak Ustadz ya. Nah, seharusnya memang produk tersebut tidak ditutup. Nah, mungkin tempatnya banknya Pak Ustadz dulu itu bagus, itu responsif gitu. Walaupun sayangnya beberapa bank syariah yang lain mungkin belum ke arah sana. Nah, disinilah memang para regulator ini, baik itu DSN, OJK, BI, itu dan Kementerian Keuangan ya yang tergabung dalam KNKS sekarang itu memang berusaha untuk menghadirkan melakukan penyesuaian pengaturan ya, walaupun masih dalam proses, agar yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi itu betul-betul bisa dijalankan. Ada produk investasi yang dimana nantinya investor itu betul-betul menanggung risiko kerugiannya sendiri. Kalau untung pun memang dibagi
sesuai dengan prinsip profit sharing gitu. Ya. Nah, memang sekarang arahnya ke sana, Pak Ustadz. Paling tidak ya coba fasilitasi dulu lah yang minta ini, karena sebenarnya kita lihat sih potensinya besar, bukan hanya karena nasabah retail. Model ini itu yang seperti saya bilang tadi, itu bisa di leverage ke hal yang lain, bagaimana anak membesarkan induk, kemudian bagaimana ini bisa membantu, ya kalau mungkin kembali agak teknis ya, membantu adanya skema public private partnership syariah atau kerjasama KPBU syariah. Nah, itu intinya itu ada di situ. Nah, kalau itu memang bisa ada, itu majunya bank syariah itu akan lebih cepat. Nah, cuman memang harus dia akui, teman-teman di perbankan syariah mungkin terbiasa bisnis as usual, masih belum melihat ke arah sana. Jadi ketika dibilang kita menawarkan produk ini, mereka masih agak relatif bingung. Ini buat apa gitu. Coba kalau dikaji lebih lanjut, itu potensinya justru besar di sana. Nah, ini Anda sampaikan Pak Ronald ya. Masya Allah, Anda melihat orang-orang tua kita yang ada di majelis ulama, ya, mereka yang bersusah payah untuk menghadirkan bank syariah, itu semua di dalam fatwa-fatwa itu sudah mengakomodir itu. Sayangnya ini tidak dibuka, karena di fatwa-fatwa itu kita diboleh memilih. Makanya orang berpikir ketika Ana coba usulkan ini, orang berpikir kita berbeda dengan aturan. Tidak ada yang berbeda, karena di fatwa ada boleh milih. Untuk saat ini kita pakai sharing, padahal di situ boleh profit loss sharing, gitu. Jadi tidak perlu lagi dirubah sebenarnya. Cuman aturan turunannya harus disesuaikan. Itu, nah kita berharap dengan antum ada hadir di sini kan bisa sampai nih semua yang disampaikan. Bagaimana para ulama kita, dia memikirkan umat yang banyak. Cuman yang mengambil ini dia ngambil yang posisi sayangnya yang diakomodir orang yang belum semangat syariah agar dia ke syariah. Nah, untuk orang yang semangat syariah, dia akan disesuaikan syariah, kadang-kadang ditutup pintu ini. Ya, itu gitu. Mungkin problem kita umat Islam kali ya, Pak ya. Kalau saya mungkin gini ceritanya. Kalau dulu kan saya tuh di kuliahnya di Trisakti. Nah, di Trisakti itu lebih heterogen. Heterogen. Rektor saya tuh namanya Prof. Tobi Murtis. Dia berasal dari NTT dan non Muslim. Tetapi yang membuka jurusan program Islamic Economic and Finance itu beliau. Jadi salah satu motivasi saya belajar ekonomi syariah juga beliau. Karena beliau yang bilang ini bukan masalah agama, tapi ini adalah sistem bisnis yang diterapkan kakek nenek saya dulu di NTT. Kakek nenek saya itu nelayan. Jadi memang sehari-hari kami itu berbagi hasil. Makanya beliau sangat mendorong program Islamic Economic and Finance itu satu. Yang kedua, ketika saya bergabung di IFSB itu tadi, itu konsultan itu banyak non-muslim. Bahkan ada satu dia mantan rektor di kampus saya lupa Protestan apa Katolik di Jerman. Lalu ada juga mantan partner PwC, Prof. Simon Archer namanya, profesor dari UK. Itu juga non-muslim. Itu tadi ketika kita merumuskan suatu standar ya, justru yang paling gencar menjaga agar standar itu betul-betul sesuai syariah itu adalah mereka. Sedih kan? Dan orang muslimnya yang praktisi menolak. Astagfirullahaladzim. Justru waktu itu ada salah satu teman yang satu lembaga sama kita yang seharusnya menjaga syariah, dokternya di bidang syariah, dia diam. Aduh, sayang ya. Ya mungkin nggak tahu ya masalahnya apa ya, Bang, nggak berani tuh. Tapi setelah meeting itu si Prof yang non muslim tadi ngomel-ngomel, harusnya tuh lu yang perjuangannya bukan gue gitu. Iya. Karena kalau non muslim sendiri melihat keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai suatu bidang ilmu yang kalau diterapkan itu akan memang betul-betul bisa lebih adil, mendorong equality, kesetaraan ya, sebagai suatu value yang harus diperjuangkan. Nah sayangnya kembali kepada kasus kita ini tadi ya, justru kita sendiri yang membatasi hal-hal baik tersebut untuk tidak diterapkan tanpa mungkin kita sadari. Saya nggak tahu kalau kita kasih bikin penelitian mungkin ada banyak faktor lah yang dibalik itu ya. Ini pernah diteliti kan sama? Iya betul. Apakah ada KPI sendiri yang harus dikejar misalkan? Itu. Ya, karena KPI-nya relatif lebih dunia tapi harganya masih kurang. Nah, berharap roadmap yang dibuat oleh OJK itu nomor satu tuh memperkuat sisi syariah. Ini harapan mudah-mudahan dengan datangnya antum di channel AMDK Al Jambi ini bisa memberikan satu gambaran kepada sahabat AMDK
bahwa pemerintah itu kita harusnya tetap berbaik sangka terlebih dahulu agar supaya saat ini yang selama ini digembar-gemborkan miris negatif duluan. Ana selalu ngomong harusnya kita hanya baik sangka dulu. Ketika kita sudah lihat ada yang nggak benar, jangan di muka umum disampaikan. Kita datengin, sampein. Kan ketika kita menyampaikan kita siap dimusuhin atau siap kita ditendang. Tapi kita tidak siap kalau Allah yang murka. Ini yang harusnya bisa kita lihat. Kenapa? Tujuan antum tadi kita lihat kan bagus banget. Karena ternyata membuka syariah tidak membawa menonjolkan, tapi masih melihat sisi dunia yang harus disamaratakan. Sayangnya, ini yang perlu disampaikan Pak Ronald. Saya waktu hijrah ke Bank Syariah, itu saya nggak belajar bank. Saya langsung belajar Islam. Nah disitulah saya nampak, ternyata syariat Islam ini mudah. Dan syariat Islam ini untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Islam saja. Jadi syariat Islam ini untuk orang mukmin, untuk orang kafir, untuk orang munafik bisa digunakan. Sayangnya selalu dimunculkan bank syariah itu untuk yang berangkat haji, untuk yang pakai kopca, gitu kan? Iya, tadi tidak umum gitu. Padahal syariat Islam ini untuk semua manusia, baik dia untuk jadi pegawai maupun untuk jadi nasabah. Karena kalau di lapangan, Pak, kita hadir mau ngomong syariah, ketika tampilannya nggak syari, nggak didengar walaupun ngomongnya benar. Ya itu mungkin masalahnya kita terlalu cepat menjudge gitu ya Pak. Padahal kita nggak tahu nih akhir hayat kita apakah muslim apa enggak. Nah, ya, mungkin harus berhati-hati juga. Kalau kembali ke ekonomi syariah Pak, waktu saya kuliah dulu, waktu S1 itu teman-teman yang belajar ekonomi syariah itu banyak non-muslim juga Pak. Mereka semangat. karena dia tahu, karena Islam ini anggap sempurna dan adil tadi, menguntungkan kedua belah pihak, bukan satu pihak. Kemudian waktu saya di KMKS pun, saya juga merekrut satu staf yang non-muslim juga. Kenapa? Karena dia juga percaya hal yang sama. Ini bukan masalah akidah, udahlah sendiri-sendiri lah ya. Kalau ini bukan muamalah. Tujuan kita satu, mensejahterakan masyarakat melalui ekonomi syariah. Ataupun kalau mereka ingin menyebut nama apapun ya terserah, apakah sustainable economy kah, apa etika ekonomi. Ya. Sebenarnya kan tujuannya itu satu gitu loh. Mendorong keadilan, kesejahteraan dan segala macamnya. Jadi memang tujuan besar itu udah satu sebenarnya. Pemerintah pun sebenarnya juga melihat hal yang sama sekarang ya. Mungkin beberapa tahun sebelumnya masih menganggap ini sesuatu yang eksklusif ke syariah. Cuman ketika dipelajari sebenarnya ini tujuan Pancasila itu sendiri kan emang ini juga gitu. Keadilan sosial kan. Dan kalau kita lihat Pancasila satu-satu itu pas banget itu kan sebenarnya makasid syariah juga. Makanya itu disadari bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak mendukung bank syariah dan perbankan syariah ini. Nah, inilah yang memang sedang diusahakan ya agar industri perbankan syariah di Indonesia ini bisa lebih besar agar dapat berkontribusi juga bagi kesejahteraan masyarakat. Tapi memang harus diakui juga dalam hidup ini pasti ada positif negatif, karena atau ada yang sudah sempurna, ada yang belum. Termasuk dalam bank syariah ini. Biasa paham juga kenapa banyak juga yang mengkritik bank syariah. Yang namanya juga kita berevolving ya. Mengkritik bank syariah saja sebenarnya nggak fair juga, karena bank syariah itu juga diatur oleh regulator dan diawasi. Regulator ini sendiri juga ada beberapa pertimbangan, termasuk pertimbangan kehati-hatian gitu kan. Bagaimana bahasa Indonesia apa itu? Menyeimbangkan berarti menyeimbangkan antara penerapan prinsip syariah dan kehati-hatian ini kan juga harus diseimbangkan, karena at the end uangnya nasabah yang kita kan hanya lihat nih, bank syariah nggak mau ngambil risiko. Sebenarnya bukannya bank syariah nggak mau ngambil risiko, nasabahnya yang belum siap untuk mengambil risiko. Tetapi kalau ada nasabah yang mau mengambil risiko, harusnya itu juga difasilitasi. Nah ini yang mungkin kemarin itu kurang. Iya, Ana berharap. Belum itu Rio penasaran nih, karena kan Rio belajar agama ya, lebih belajar agama. Ini menarik tadi ketika Pak Ronald menyampaikan bahwasannya yang lebih banyak tertarik dari tadi adalah orang-orang yang di luar Islam. Bukan malah orang Islamnya sendiri.
yang tertarik mengenai perbankan ataupun keuangan syariah ini, ekonomi syariah. Kalau dari sudut pandang Pak Ronald melihat hal tersebut, itu kenapa mereka lebih tertarik kepada ekonomi syariah daripada orang Islamnya sendiri yang memang adalah syariat dalam agama Islam itu sendiri? Sebenarnya pertanyaannya itu apa ya? Jawabannya itu sama sih. Kenapa negara Islam banyak terbelakang? Sebenarnya karena less civilized sih kalau menurut saya. Kurang apa ya? Budayanya masih belum maju. Dulu kita memang maju tahun zaman dari zaman Nabi sampai zaman mungkin 1400-an gitu, tapi kan kita mulai menurun nih sekarang. Di dunia internasional itu terutama di Amerika, Eropa, mereka itu sudah mulai kembali kesadarannya terhadap hal-hal yang berbau. Memang mereka tidak menyebutnya agama ya, tapi lebih kepada hal yang bersifat etikal, ya, sustainable, berkesinambungan alam dan segala macamnya gitu ya. Ada beberapa istilah yang mereka kenalkan, salah satunya tuh ESG, environmental, sustainable, and governmental apa gitu. Atau SRG, banyak lah mereka memperkenalkan term-term seperti itu. Bahkan terakhir saya baru baca nih pagi ini, Tesla itu memilih India daripada Indonesia karena Indonesia tidak, perusahaan Indonesia itu tidak menetapkan SRG yang seperti itu tadi. Nah, kenapa mereka tertarik? Karena sebenarnya konsep ekonomi syariah itu ya itu tadi gitu, namanya aja yang beda. Mereka baru sadar sekarang, kita udah sadar dari abad ke-7, abad ke-8 dulu zaman Nabi gitu loh. Kan Nabi sudah ngasih tahu. Nah, ini sudah dikasih tahu, Pak. Kita kalau ingin dapatkan dunia akhirat harus deketi syariat. Sementara orang Islam menjauh dari syariat. Dia tidak berani melakukan syariat. Sementara orang-orang kafir, dia mau dapatkan dunia, dia belajar syariat dan dia amali syariat itu. Karena syariat ini untuk semua manusia. Ini yang harusnya tergambar di posisi pemerintah, bahwa syariat ini untuk semua manusia. Jadi bukan hanya untuk yang orang Islam saja. Contoh yang paling utama sering saya gambarkan, rumah makan, Pak. Rumah makan yang punya bukan orang Islam, yang dapatnya dari luar buka di sini. Kita kalau ke sana makan dulu atau bayar dulu, Pak? Bayar dulu. Tuh, itu rukun jual beli tercapai. Mitigasi risiko tercapai. Jadi kalau soal mitigasi risiko, ketika kita jalankan syariat, itu mitigasi risiko sudah tercapai. Nah, kita sayangnya bajunya syariah, amalnya bukan syariat. Inilah yang menyebabkan bank syariah tidak jaga risiko. Karena praktisi bank syariah itu di atas konvensional, Pak. Kenapa? Untuk menginvestasi ke antum, nih bank investasikan, dia sudah tahu Pak Ronald itu siapa. Dia lewat 3 tahapan. Pertama, udah pernah nggak kita jalan? Agar tahu Pak Ronald itu siapa. Itu mitigasinya. Sudah tuh pernah nggak saya jual beli? Karena dari jual beli itu nanti saya kenal dengan Pak Ronald. Kalau sudah kenal, yuk kita kongsi. Pakai musyarakah. Sudah itu tahu, wah ini orangnya amanah. Kasih mudarobah. Karena sudah sangat kenal. Sayangnya konsep ini tidak digunakan. Karena baru kenal sudah langsung dikasih mudarobah. Sudah baru kenal dikasih musyarakah. Nggak benar. Makanya banyak murabahah yang paling banyak. Karena itu kan tidak jauh beda. Sayangnya ketika murabahah masih konsepnya konven. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan bahwa bank konven saja ketika dia memberi uang kepada Bapak untuk beli rumah, itu uangnya nggak dikasih ke Bapak loh. Di undang-undang dikasih ke developer. Tapi anehnya bank syariah itu dikasihnya ke nasabah. Malah jadi nggak sesuai syariat. Nah, kenapa? Ada di aturan. Teman-teman AMDK mau saya kasih satu contoh lagi nggak? Orang non-muslim betul-betul berekonomi syariah. Konsep angel investor di Silicon Valley itu apa namanya itu? Mudarabah. Mereka membiayai startup yang nggak jelas bakal untung apa enggak ya, tapi tentu mereka punya prospek. Itu dengan akad mudarabah itu tadi, sebagai angel investor itu nggak ngelihat, tapi ini prospeknya bagus, orang-orangnya bagus seperti Bapak bilang tadi, dia investasi. Nah, konsep yang sama itu kemudian diterapkan dalam sekarang yang terkenal kan fintech ya. Fintech. P2P lending, crowdfunding. Itu sebenarnya akarnya apa sih, coba dilihat. Itu akarnya mudarabah itu.
Nah, kenapa bank syariah justru yang kita sudah ada dari tahun 90-an ya Pak ya di Indonesia. 92. Tidak mau menerapkan mudarabah yang seperti itu. Malah kembali non-muslim yang menerapkan. Justru anehnya itu tadi agak balik sedikit seperti yang Bapak bilang itu, kita masih malu untuk bersyariah, berekonomi syariah. Sedangkan negara yang muslimnya minoritas kayak Inggris, ya, Hong Kong, Singapura, apalagi itu, bahkan Mauritius, Luxembourg juga ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Oh, Masya Allah. Sedangkan kita yang mayoritas Islam masih bilang enggak, ini kita kan negara Pancasila, bukan negara satu agama. Lah, yang agamanya minoritas saja mau jadi pusat keuangan syariah, masa kita enggak masih berdebat di Pancasila dan tidak Pancasila? Padahal kan konsep Pancasila itu sendiri jelas ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Coba didalami itu butir-butirnya, dilihat Undang-Undang 45 bahwasanya menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sekarang mereka mau beribadah dan percaya bahwasanya bunga itu haram gitu, misalkan salah satu contohnya. Ya kenapa tidak difasilitasi gitu. Jadi seharusnya memang umat Islam itu jangan menghalangi, ya kalau dia tidak mau ya urusan dia sendiri. Iya. Jangan menghalangi orang-orang muslim, saudara-saudara muslim yang lain yang ingin bermuamalah sesuai dengan Ini harapan bener nih, gitu. Pak Ronald bisa sampai ini nih ke pemerintahan nanti ini, mungkin lewat teman-teman yang masih di KNEKS, agar ada terbit surat untuk pegawai muslim, misalnya dari muslim dulu deh, jangan lagi buka rekening di tempat riba, karena sudah ada bank syariah. Dan ini harusnya sampai bahwa semua aktivitas yang ada di bank ribawi itu bisa dikerjakan di bank syariah. Sementara yang dikerjakan di bank syariah, bank ribawi nggak bisa. Ini nggak sampai ke umat. Padahal sebenarnya teman-teman MDK itu kalau untuk lingkungan pegawai negeri sipil ya, itu sudah ada surat dari Kementerian Keuangan yang membolehkan pegawai-pegawai negeri itu atau aparatur sipil itu TNI Polri menerima gaji melalui bank syariah. Masya Allah. Ini yang banyak yang belum tahu. Jadi bisa minta sih sebenarnya, saya mau gaji saya dibayar melalui bank syariah, itu bisa. Jadi kemudian kalau itu sudah dilakukan, otomatis itu membantu juga men-scale up atau memperbesar bank syariah. Isu-isu lain, kembali tadi kita diskusi pertama ekonomi of scale ya Pak Ustaz. Iya. Itu isu-isu bank syariah mahal dan hal remeh-temeh lainnya yang ya memang mungkin matters ya. Tapi itu bisa solve itu kalau memang kita sendiri ikut membantu memperbesar bank syariah itu sendiri. Wah, Masya Allah. Kalau PNS ASN sekarang, TNI Polri semua yang mayoritas muslim itu sudah ke bank syariah, tidak diganggu oleh bendaharawannya, keren. Ini peraturannya ini PMK nomor 11 tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016 loh Pak. Udah 7 tahun yang lalu ya. Iya, 2016, 5 tahun yang lalu. Itu kita pernah ngisi di Departemen Keuangan, malah kawan-kawan di situ belum tahu gitu loh. Nah ini harapan sahabat MDK bisa sampein. Bisa minta. Iya, keren itu. Nah ini juga tadi menarik yang dikatakan masih informasi bank syariah itu kok mahal gitu ya. Karena apa? Karena kita mindset kita masih duniawi nyata. Padahal akadnya ini berbeda. Ini akad hutang, ini ada akad jual beli, ini ada akad kongsi, ini ada akad sewa, ada akad kerjasama. Padahal di sini cuma akad satu, hutang. Kalau di bank syariah akad hutang nggak ada tambahan. Bagaimana dia membandingkan konven dengan syariah? Bahkan sebenarnya untuk hal duniawi aja perbandingannya udah salah, Bos. Karena misalkan nih kita sebut kalau BSI kan sekarang udah besar ya. Tapi kalau misalkan bank muamalat itu saya lupa aset terakhirnya berapa, kurang lebih 50 triliun. Kalau dulu BNI Syariah berapa? 23. 4 sekarang tuh 4 bulan. Cuman kalau kita lihat mungkin turun lagi ada Victoria Syariah misalkan, atau Panin Syariah, apalagi bank-bank syariah, BTPN Syariah misalkan. Coba deh dilihat asetnya berapa dan bandingkan dengan bank konven yang asetnya lebih sama. Coba bandingkan tuh harganya, lebih murah mana atau lebih mahal mana? Ya mungkin kurang lebih juga sama. Tapi jangan bandingkan bank syariah yang aset 10 triliun dengan bank mandiri yang asetnya 1000 triliun. Ya nggak bisa lah mau bandingkan harga di kedai toko sebelah sama. Nah ini yang nggak masuk. Pak Ronald, ini Ana coba sampein ya.
Itu kan dalam pandangan ini. Nah, di dalam pandangan sisi syariah, kalau kita di konven itu pinjam uang. Pinjam uang ada syarat di awal tambahan, ada denda. Uang ini untuk apa? Untuk beli rumah, untuk beli mobil. Padahal akad dia pinjam uang. Uang ini bakal turun loh Pak. Bakal turun, ini nggak terpikir. Sementara kalau masyarakat datang ke bank syariah, dia beli rumah. Dia beli rumah bukan pinjam uang. Nah rumah itu tiap tahun meningkat. Jadi ini nggak mungkin kalau dia nampak di sini, nah dia beli sekarang 200. Itu rumah 15 tahun jadi 1 M. Padahal dia cuma beli 200 dengan tambahan mungkin margin 200, 400. Dijual nanti 15 tahun pada waktu dia lunas itu 1 M. Dia untung. Sementara ini dia pinjam tadi 200, itu bunganya nambah. Dia nggak tahu nih dia beli rumah atau tidak, nggak tahu. Karena dia akadnya pinjam uang. Nah, bagaimana kita membandingkan murah mahal di situ? Ini yang kadang-kadang baru dia terpikir, kita kalau di syariah beli aset loh. Kalau di sini pinjam uang. Makanya ini untuk yang tadi dibandingkan dengan murabah. Kalau yang kita bandingkan dengan investasi tadi, di konven, kita pinjam uang untuk investasi. Kita pinjam uang, tapi akadnya pinjam uang. Nah investasi kita mau untung mau rugi, ini tetap bayar. Padahal investasi kita sedang jeblok, tetap bayar. Karena hutang. Karena hutang. Sementara kalau di syariah, dia bukan pinjam uang, bukan hutang, tapi bank syariah investasi. Ketika nasabah itu rugi, bank syariah nanggung. Nah, gimana mau bilang ini mahal? Orang ketika rugi ditanggung sama. Karena memang mindsetnya masyarakat sendiri yang memang harus apa ya? Harus dirubah ya. Iya, itu. Jangan itu kapitalis lah. Ketika agak susah dihindari, tapi ya jangan kapitalis banget. Karena kalau menurut analisis dan penelitian, ya memang ketika bank syariah itu memang harusnya kalau memang konsep syariah itu diterapkan dengan baik ya, itu memang jatuhnya jadi lebih stabil. Nggak usah jauh-jauh krisis 98 deh. Aman, bank muamalat. Atau 2008. Sekarang aja zaman Covid, coba lihat deh angkanya. Bank syariah naik. Bank syariah itu lebih oke rata-rata. Kenapa? Karena kalau kita ikut konven tadi ya, itu udah ada bunga yang fix, walaupun kemudian bunganya mereka turunkan, tapi tetap aja itu bunga gitu lah. Iya. Tetap aja itu bunga. Makanya bank konvensional itu mengalami kesulitan karena nasabahnya tetap mengharapkan bunga, tapi di sisi kreditnya ya Nggak ada bayar. tidak ada bayaran. Tapi kalau di syariah itu otomatis dia menyeimbangkan. Nah, Berapa di sisi dapat di pembiayaan, itulah yang Dibagi. dibagi hasil dengan si nasabah. Makanya bank syariah kalau kondisi seperti ini, dia tenang. dia lebih tenang memang. Contoh aja relaksasi. Mereka lakukan R3. Itu nasabah ada yang nggak bayar sama sekali loh. Tidak ada tambahan 1 rupiah. Gimana kalau di konven? Sudah dalam kondisi mati gini masih ditambah itu. Ini yang kadang-kadang nggak kepikiran di umat. Karena melihatnya hanya 1 poin harga, tapi tidak dilihat Secara keseluruhannya. bagaimana bank syariah itu membantu orang lain di sisi CSR-nya. pembiayaan dan segala macamnya. Nah, memang harus dilihatnya harus komprehensif. Karena banyak juga yang bilang syariah kok mahal. Mungkin coba dicari dulu di Quran, di Sunnah gitu. Ada nggak yang mengatakan Syariah itu mahal. syariah itu harus murah? Gitu. Iya, iya. Loh iya. Ada kok, Pak? Maaf ada. Ya, nggak ada juga yang mengatakan seperti itu. Bank syariah itu harus murah. Justru kalau kita bicara konsep syariah sendiri, kenapa bunga itu haram? Ya, Pak Ustadz. Kenapa riba itu haram tapi jual beli itu boleh? Karena ada Al-Baqarah 275. betul, ada konsep iwat kan yang harus ada di situ. Nanti mungkin bisa disempurnakan penjelasannya. Cuman yang saya pelajari itu paling tidak iwat atau kontrak value itu artinya gimana ya? Harus ada alasan atas suatu keuntungan gitu. Paling tidak Al-hurmu ada bil hurmi, betul, al-kharaj ada bid daman. risiko yang ditanggung, ada usaha yang dikerjakan, atau ada kewajiban tambahan yang dilakukan. Di 3 hal ini aja udah jelas akan meningkatkan cost sebenarnya. Secara konsep memang otomatis biaya di bank syariah itu pasti akan lebih tinggi daripada
Bank konven, kalau konven enak kasih utang, ya. Sudah, mau untung mau rugi, gua bayar, lu bayar. Ya banknya harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut, sama juga dengan nasabah. Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Kerjakan, atau paling tidak mereka harus lebih menanggung risiko atau kewajiban tambahan. Kan butuh penelitian itu, butuh biaya di situ, ada survei di situ. Mendapatkan justifikasi atas keuntungan yang mereka terima. Nah, itu juga harus dipahami gitu loh. Iya, ya, bahasa syariahnya al-hurmu bil hurmi, al-kharaj bid daman. Jadi kalau kita mau dapat margin keuntungan, harus kita siap menanggung risiko. Nah, kalau kita ingin dapat bagi hasil, harus siap biaya dimasukkan. Itu konsepnya. Kalau biaya nggak masuk, kita nggak siap risiko, kita haram untuk dapat keuntungan. Haram untuk dapat bagi hasil. Ini yang kadang-kadang mereka nggak sampai. Nah, sementara kalau di konven, ini hilang semua. Tapi sebenarnya enggak juga, Pak. Maksudnya secara konsep konvensional itu sama. High risk high return itu kan termnya di dunia finance. Tapi kembali masyarakatnya itu sendiri yang terlalu kapitalis. Dia mau high return, low risk. Kalau bisa nggak ada risknya. Nggak ada. Pertanyaannya mana ada begitu. Sekarang kita balik ya, kita ke Amerika deh, atau ke Jepang. Coba cek berapa bunga di situ. Ada 0, bahkan minus kalau iya. beban. Yang Jepang. Yang Jepang ya. Itu kurang syariah apa Bang di Amerika dan Jepang coba? Itu syariah sebenarnya kalau hanya kita lihat dari konsep seperti itu. Cun pulang balik-balik ke Indonesia, coba lihat berapa bunga Bang. Itu tadi. Sekarang pertanyaannya, syariah mana Bang konven di Indonesia tadi? Karena sudah neliti, karena itu peneliti. Jadi penyebab inflasi itu bank konven. Betul. Kenapa? Ketika antum punya uang, kan taruh uang ke bank. Itu tanpa sadar, Pak Ronald sudah meminjamkan kepada bank. Contoh aja 5%. Bank ini di awal waktu terima uang, udah punya beban 5%. Itu yang dikenal dengan cost of fund. Ya kan? Nah, ketika masyarakat butuh uang, nih, nggak mungkin ngasih saya 5%. Pasti dia tambah. Karena di situ ada biaya operasional, dia pengen dapat keuntungan, ada risk premium untuk di Bank Indonesia, gitu kan? Dia kasih saya 10%. Iya kan? Ini untuk buat produk. Produk waktu dibuat nambah lagi. 5% jadi 15. Nah, produk jadi dibeli Bapak. Apakah 15%? Enggak. Pengen dapat untung. Karena ada biaya pemasaran lagi jadi 20%. Itu udah minus 20 loh uang yang disimpan tadi. Padahal cuma dapat 5%. Jadi minus 15, Pak. Ini penyebabnya. Nah, itu ada. Nah, kalau dia di bank syariah, ketika belum ada hasil nggak dapat apa-apa. Jadi bank syariah itu aman. Karena ngasih juga kalau belum ada hasil jangan bayar. Sehingga dia semua tetap nol, hilang inflasi. Ya, kembali memang masalahnya itu di masyarakatnya sendiri ya, mungkin belum menerima kalau kita menjadi masyarakat yang maju, kita itu lebih berani untuk menanggung risiko. Kembali kayak Amerika, Jepang, Eropa itu tadi ya, bunga di banknya itu hampir nol, bahkan ada yang minus gitu ya. Sekarang kalau mereka mau untung gimana? Ya mereka berinvestasi, bermudarabah, cuma namanya mungkin beda. Iya. Ya, mudarabahnya itu kemana? Itulah ke perusahaan-perusahaan di berbagai negara lewat manajemen investasi, termasuk salah satunya ke Indonesia. Dan di Indonesia mereka men-charge. Sayang itu. Kan banyak sering bilang hibah, tapi tetap bayar bunga. Men-charge-nya ke kita gitu lah. Nah, sekarang kita kalau mau bersyariah ya itu yang dikerjai Yahudi kan. Kalau sama orangnya sendiri enggak, tapi ke orang di luar Yahudi dia minta. Gitu. Ya gimana? Berarti kalau ingin bank syariah murah, ingin bank syariah lebih syariah, ya kitanya dulu yang harus ya lebih syariah gitu. Jangan hanya menyalahkan bank aja gitu. Ya, kita berharap seperti itu Pak Ronald. Jadi, Ana berharap kehadiran antum ini bisa membuka wawasan dan juga bisa sampai nih ke pemerintah bahwa bank syariah itu memang untuk umat sebenarnya. Jadi kita berharap ketika ada umat yang semangat syariahnya kepingin murni, tolong jangan ditolak, harusnya diakomodir. Contoh ketika dia nggak mau ada denda keterlambatan. Ini mereka yang tidak mau denda keterlambatan, mereka ini orang yang takut hutang loh. Karena mereka berpikir hutang tuh sampai akhirat. Maka mereka berani siapkan itu. Karena dia kasih jaminan lagi. Dia minta pernyataan keluarganya untuk menanggung kalau saya mati. Dia nggak mau denda, nggak mau asuransi.
Orang-orang ini orang-orang kuat loh. Dan hampir semua nasabah yang seperti ini itu aman, Pak. Tapi mereka yang kepengen ada asuransi, ada denda keterlambatan, baru beberapa bulan nggak bayar. Karena udah ditanggung. Nah ini yang harusnya terpikir. Bahwa mereka-mereka yang semangat ini, yakinkan, cek. Orang yang nggak mau denda, orang yang nggak mau asuransi, cek aja, jual harga ke dia. Tidak sama dengan yang ini. Maupun di atas dia tetap beli. Yang penting nggak ada asuransi, yang penting nggak ada denda. Mau harga berapa, dia beli itu. Tapi yang pura-pura nih nggak mau denda, kasih harga, mahal, pura-pura itu. Udah ketahuan. Ini juga bisa jadi gambaran praktisi bank syariah. Tesnya gitu ketika ada yang datang, gua nggak mau asuransi, nggak mau ada denda. Toyib, tapi harganya segini ya. Berubah nggak dia? Kalau dia nggak berubah, ambil. Karena orang ini betul-betul ingin jaga syariah. Karena dia tidak lihat harga. Tapi yang pura-pura syariah, munculin misalnya kalau ada denda, ada asuransi gitu ya, harganya 100. Tapi kalau dia nggak mau, gua kasih 125. Oh boleh, itu bener tuh. Tapi kalau dia, ya mahal, ini pura-pura nih. Jangan diambil nih nasabah yang seperti ini. Gitu. Memang kalau dari sudut pandang pemerintah memang sudah mulai diakomodir ya. Alhamdulillah. Kan agar bank syariah itu bisa lebih sesuai dengan kitahnya ke depan. Masya Allah. Menunjukkan keunikan-keunikan dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Tapi tentu kita tidak bisa mengarahkan semua kepada pemerintah juga. Bank syariahnya juga harus berevolusi untuk menyediakan dan mengakomodir masyarakat-masyarakat yang punya nilai kesyariahan tinggi itu tadi. Justru jangan dibatasi kalau memang ada yang minta diakomodir aja. Jangan ditolak gitu. Nah, tapi sudut pandang masyarakat sendiri, kalau bisa yang lebih banyak ya yang memiliki biaya sesuai syariah itu. Nah, kita siap nyampein. Sahabat Amerika siap ya? Ya, sampai ini nih. Ya, mudah-mudahan Pak Rodal bisa sampai ke pemerintahan ini. Sehingga bank-bank syariah ini bisa mengakomodir ketika ada masyarakat yang hero-nya tinggi untuk sesuai syariah, itu diakomodir, bukan nggak cocok ini, kami belum ada aturannya gitu ya. Padahal aturannya sudah ada loh. Ya, ini kita ngomong dengan orang pemerintah. Nah, tadi sudah disampaikan tentang LPS itu gimana sih? Mungkin sahabat MDK pengen dapat gambaran. Karena ini kan dari presiden juga kan hadirnya. LPS itu sejarahnya juga cukup lama sebenarnya, dari krisis 98. Itu kan banyak bank-bank yang ditutup, kolaps, kemudian masyarakat panik. Akhirnya terjadi rush, kemudian dari tadinya hanya berapa bank ya jadi krisis. Banyak banget itu, kami sampai pagi itu waktu itu masih di konven. Ada 16 bank dilikuidasi, cuman akhirnya bank-bank yang sehat pun di rush kan waktu itu kan. Akhirnya pemerintah menerapkan blanket garanti istilahnya, menjamin semua simpanan di bank gitu. Tapi sampai 2M kan cuman? Enggak, itu sekarang Pak, kalau dulu masih semua Pak. Oh. Dulu itu semua. Cuman akhirnya nggak dilarang nggak dianjurkan blanket garansi itu. Yang punya bisnis siapa, kenapa harus pemerintah? Harus pemerintah nanggung gitu ya. Pemerintah nanggungnya pakai duit siapa? Duit rakyat lewat pajak kan. Makanya akhirnya didirikanlah LPS itu untuk sebagai mekanisme di mana bank itu sendiri yang ya kayak syariah juga lah menanggung risiko bisnisnya itu sendiri. Jadi memang pemerintah memfasilitasi pendirian LPS dengan modal awal 4 triliun, tapi sisanya LPS mengenakan premi pada bank-bank itu tadi. Jadi uang LPS itu adalah uang-uang bank ya. Bukan nasabah. Bukan nasabah, itu kunci. Uang-uang bank dikumpulkan. Jadi kalau ada nanti bank itu gagal, nah simpanan nasabah itu akan diganti dengan uang bank yang dikumpulkan itu tadi. Itu kalau di konven mungkin ya. Kalau di syariah itu cukup yang akad wadiah. Iya. Karena yang mudharabah itu tadi, yang sebagian ini dia siap nanggung rugi. Jadi nggak perlu diganti, dia sudah siap nanggung rugi itu. Kan nikmat kalau jalan di syariah. Nah di syariah memang lagi dirapikan Pak. Iya, ini kesempatan ini. Masih belum ideal 100% memang, itu harus diakui. Iya, iya. Nah kalau kita lihat akad simpanan kan ada wadiah mudharabah gitu. Iya. Kalau kita ke luar negeri itu ada court, ada wakalah, ada komoditi murabahah juga gitu. Cuman kalau di Indonesia kan masih sebatas wadiah dan mudharabah. Isunya memang di mudharabah ini Pak. Iya. Isunya di mudharabah ini dijamin atau tidak sih? Gitu.
Cuman memang kondisi saat idealnya, kalau kita bicara ideal, mudharabah itu memang idealnya tidak dijamin kecuali oleh pihak ketiga, dalam hal ini LPS. Nah, LPS ini mungkin untuk membantu bank ketika banknya lalai, bukan dia rugi. Kan. Mungkin ada fraud gitu kan. Itu kan kelalaian bank itu. Iya. Nah, itulah mungkin diganti nih. Karena apa? Bank syariah nggak bisa ini menanggung rugi untuk nasabahnya karena bank syariahnya lalai ketika fraud. Lebih dari itu, Pak. Kalau hanya sekedar kelalaian bank syariah itu masih belum diganti. Digantinya itu nanti ketika bank itu default. Bangkrut habis ya. Bangkrut habis itu baru diganti. Dipilotkan. Karena tujuan keberadaan LPS itu kan memastikan nasabah perbankan baik itu syariah atau konven itu aman gitu, nyaman. Jadi nggak perlu khawatir kalau nanti ada bank tutup, uangnya nanti akan dikembalikan oleh LPS. Sebesar Maksimum 2 miliar per nasabah. per nasabah kan, per nasabah 2M. Jadi kalau antum punya uangnya 10M, diganti cuma 2M lu. Iya kan? Iya. Nah, makanya ini kita keyakinan tempatkanlah uangnya di bank syariah apapun kondisi. Karena kita yakin rezeki kita tuh dijamin Allah. Maka kita harus tahu orang baik punya masa lalu. Biarkan masa lalunya. Ini orang baik nih. Siapa? Umar bin Khattab. Sekarang dia bersama Rasulullah tuh dijamin jannah. Orang jahat punya masa depan. Siapa dia? Pembunuh 99 orang lu. Ditanya gua bisa tobat gak? Enggak, bunuh lagi jadi 100. Tapi ternyata dia mati sebelum mengamalkan masuk surga. Karena dia mengamalkan niatnya. Nah, kita bersyukur sudah ada bank syariah. Ini kerja keras orang tua kita loh. Kita sebagai anak muda, yuk kita ikut mensukseskan supaya ini tetap bertahan. Bahwa bank syariah itu harus ada. Yang harus nggak ada, bank ribawi, tutup. Kembangkan semua bank syariah. Ya, kita sudah punya sekarang ini KNEKS. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Harusnya ini negara bisa jadi negara makmur loh. Negara yang berkah. Kalau ini betul-betul dijalani oleh kita. Sahabat MDK aja lain. Jangan ada lagi punya rekening di tempat riba ya. Ya mungkin itu. Yuk mungkin kalau ada. Ini sangat menarik nih Sobat MDK, perbincangan antara Pak Arnal sama Ustaz MDK yang mungkin Bang Rio sendiri pun ikut belajar di sini, duduk di sini. Karena Bang Rio dari tadi memperhatikan saja. Namun saya rasa Sobat MDK sudah banyak sekali mengambil pelajaran dari pertemuan antara Pak Ronald dan Ustaz MDK. Namun sebelum ini ditutup, ada satu buah hadis Rasulullah SAW yang sangat mungkin cocok pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci dan neraka diliputi oleh perkara-perkara syahwat. Nah, itu Sobat MDK bisa menilai sendiri bagaimana keadaannya saat ini perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ronald yang telah menyempatkan waktunya. Nasihat. Oh, nasihat. Nasihat nih sebelum Untuk MDK. Nasihat ya Pak ya. Iya. Masih belum panjang. Nah, minimal untuk sahabat MDK yang mungkin begini aja, maksudnya namanya hidup itu pasti berproses ya, kayak cerita Umar bin Khattab itu tadi ketika hijrah, tapi mungkin sahabat Umar itu adalah hal yang berbeda ya. Kalau kita kan manusia ya mungkin biasa ya, lain lagi. Sama juga bank syariah. Untuk menjadi bank syariah yang murni pure sesuai syariah seperti idaman kita itu butuh proses. Masya Allah. Proses itu pasti butuh waktu. Tetapi ketika berproses itu jangan ditinggalkan. Justru harus kita temenin. Walaupun kadang-kadang ya capek juga ngomongnya. Kan kita juga punya teman atau saudara yang agak bandel. Iya. Yang bisa merubah itu kan hanya Allah ya Pak. Amin. Iya betul. Bank syariah ini. Ya kita harus pelan-pelan ya berdakwah, baik itu ke bank syariahnya, kemudian ke regulatornya juga, dan nggak kalah penting juga kayak gini nih ke masyarakatnya itu juga. Karena bagaimanapun perbaikan bisnis keuangan syariah itu agar bisa sesuai syariah itu tidak bisa dalam satu waktu. Saya masih ingat Pak, ketika tahun 2005 ya, ketika waktu saya di Malaysia dulu,
Kita komplain nih ke profesor kita juga, kenapa Bang Syati beli bla bla bla. Profesornya cuma senyum. Ya ini memang kerjaan panjang yang mungkin bukan kita yang menikmati hasilnya, Ya, bisa ya. jadi anak cucu kita yang baru bisa merasakan bank syariah itu atau lembaga keuangan syariah itu pure sesuai syariah. Masya Allah, insya Allah. Journey of 1,000 miles begin with one step kan. Perjalanan ribuan miles itu dimulai dengan satu langkah. Ya. Kita langkahkanlah tahap demi tahap. Ya. Mulai jalan. Betul. Insya Allah akan sampai ke sana. Tapi kalau di tengah jalan udah di stop duluan ya Nggak jadi. nggak jadi. Iya, iya, iya. Gitu aja sih. Terima kasih atas nasihat ini Pak Ronald. Nah, mungkin Sobat MDK ada yang mau disampaikan Iya. penutup. Sahabat MDK, apa yang sudah kita bicarakan pagi ini adalah salah satu informasi. Informasi ambil baik. Yang baik ambil, amalkan. Kalau ada yang nggak baik, tinggalkan. Nasihatin kami. Saya nasihatin nih Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Siap untuk dapat kritik. Siap untuk ditegur. Tapi jangan tinggalkan AMDK Al-Jambi. Karena ingin terus menyampaikan dakwah ini ke umat. Agar semua, karena AMDK itu orang tahunya Pak Ronald, Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Padahal AMDK itu adalah amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Jadi AMDK itu amalnya mengajak ditutupnya konvensional. AL-nya itu kan bentuk ma'rifah nih. Tapi di sini amal lainnya. Apa itu Jambi? Jambi tempat lahir saya. Tapi untuk dakwah ini Jambi, jangan antum menolak bank Islam. Ya, ini yang harusnya kita kembangkan bersama. Apalagi saat ini sudah ada Bank Syariah Indonesia, bank besar syariah yang ada di Indonesia. Jadi saya yakinkan selalu bank syariah itu 100% murni syariah. Yang belum syariah tadi kebijakan. Ya, kebijakan itu yang harus tetap kita kritisi, kita sampaikan kritik-kritik kita kasih perubahan-perubahan itu di kebijakan. Baik dari pemerintah, OJK, KNKS, Fatwa MUI gitu ya, BI-nya, ini kebijakan sama bank syariahnya. Yang kedua, praktisi bank syariah. Ilmunya, pengamalannya, pemahamannya ini harus terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kita sebagai umat jangan jadi Tuhan. Kita hanya diminta untuk menyampaikan wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Jadi kita kalau tahu jangan jadi Tuhan menghakimi orang yang berbeda dengan kita. Kita cukup menyampaikan yang hak walaupun itu pahit. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa dipertemukan nanti di lain kesempatan dengan waktu yang berbeda, mungkin dari materi yang juga berbeda. Ya, kalau ada kebaikan itu datang dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, yakinkan pribadi Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita untuk dipertemukan Allah nanti di jannah. Mungkin itu. Ya. Iya. Sebagai penutupnya, kita ingat kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Oleh sebab itulah baik masyarakat ataupun pemerintah yang ada di Indonesia ini membenahi diri pribadi terlebih dahulu untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariatnya, maka itulah sebab Allah akan merubah kita semua menjadi negara Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam secara kafah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ronald dan Sobat MDK. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk.